Oke, nah di sini kita punya soal mengenai sifat koligatif larutan. Ya. Suatu elektrolit kuat bermassa 18,8 gram dilarutkan ke dalam 200 gram air. Tetapan titik didihnya di sini 0,52 derajat Celcius per molal. Titik didih larutan yang terjadi yaitu 101,5 derajat Celcius. Jika faktor Van Hoff-nya sama juga dengan 3 dan derajat ionisasi sama dengan 1, senyawa tersebut adalah oke, di sini kan faktor Van Hoff-nya 3 ya, otomatis jawabannya kemungkinan besar antara A, D, dan E ya. B sama C ini udah pasti salah ya. Nah, karena faktor Van Hoff itu kan serada patennya ya, I sama juga dengan 1 plus N kurang 1 kali alfa ya. Alfanya di sini nih ya, derajat ionisasi 1. Oke, berarti bilangan apapun yang dikalikan dengan 1 hasilnya kan tetap ya. Nah, jadi I-nya 1 plus N ini kita peroleh dari ini ya, senyawanya kita uraikan ya. Kayak H2SO4, hanya kan ini ada 2 ya. SO4-nya ada 1. Jadi 2 tambah 1 3. 3 kurangi 1 kan 2, 2 tambah 1 3. Nah, sama gitu. Kalau ini kan 2, 2 kurangi 1 1, 1 tambah 1 2. Jadi salah gitu. Paham ya? Nah, oke, contohnya biar kalian lebih paham ya ini. Kalau saya uraikan kan menjadi Ca2 plus 2 Cl minus. Nah, ini kita ambil koefisiennya. Jadi 3. Nah, N-nya jadi sama juga dengan 3 gitu. 3 kurangi 1 kan 2. Alfanya di sini 1. Nah, oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi yang harus kita ketahui di sini adalah molekul relatifnya, iya kan? Nah, ini udah ada nih ya, titik didih larutan. Oke, titik didih berarti ada hubungannya dengan kenaikan titik didih. Rumusnya delta TB ya. Delta TB ini adalah kenaikan titik didih. TB, titik boiling. Boiling itu kan didih ya. Nah, ada dua rumus ya buat titik didih larutan ini. Kenaikan titik didih larutan. Nah, yang pertama ada molal kali KB. Karena di sini semuanya bersifat elektrolit kuat, jadi harus kita kali dengan faktor Van Hoff ya. Faktor Van Hoff itu I. Nah, rumusnya ini ya. Nah, yang kedua delta TB itu sama juga dengan TB larutan ya, titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Nah, ini rumus penting nih ya. Oke, jadi di sini kita harus tahu dulu nih ya delta TB-nya. Kita pakai rumus yang ini ya. Jadi delta TB sama juga dengan titik didih larutan di sini udah ada nih ya. Oke nih ya, titik didih larutan yang terjadi yaitu 101,5 derajat Celcius. Nah, ini kita kurangi dengan titik didih pelarut. Nah, di sini yang menjadi pelarut ini kan air ya. Biasanya di soal-soal sifat koligatif larutan yang menjadi pelarut itu air ya. Nah, kalian harus hafal bahwasannya titik didih pelarut itu atau titik didih air 100 derajat Celcius ya. Nah, ini harus hafal ya. Jadi delta TB-nya kita peroleh 1,5 derajat Celcius gitu ya. Nah, udah dapat 1,5 derajat Celcius, kita masukin ke sini ya. Nah, delta TB sama juga dengan molalitas kali tetapan titik didih kali faktor Van Hoff. Nah, delta TB-nya 1,5. Nah, molalitas itu kan sama juga dengan massa terlarut dibagi molekul relatif terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut ya. Nah, oke. Yang jadi terlarut otomatis elektrolit kuat ini ya. Nah, oke, di sini kan masanya sama ya, 18,8. Nah, oke. 18,8. Nah, molekul relatifnya kita nggak tahu ya. Jadi ini yang kita cari. Dikali 1000 dibagi massa pelarut. Nah, yang jadi pelarut air, masanya di sini 200 dikali KB. Nah, kita lihat KB-nya di sini 0,52. Kita ubah ke bentuk pecahan. Jadi 52/100 dikali I. Nah, faktor Van Hoff-nya ini
3 ya. Nah, 3 gitu. Oke, ini derajat ionisasi cuman tambahan di soal aja ya. Nah, sehingga oke, ini dapatnya 5 ya. Oke, ini dapatnya 20. Kita bagi 2 dapat 26, bagi 2 dapat 10. Oke, berarti ini kali ini jadi dapatnya 15 sama juga dengan 18,8 dikali 26 dikali 3 ya, jadi berapa nih? Nah, ini dibagi ini aja deh ya, pindah aja. Nah, 3 18,8 dikali 26 sama juga dengan molekul relatif. Sehingga molekul relatifnya kita peroleh ini 5 ya. Nah, ini 188 dikali 26 per 10 berarti 50. Nah, oke, molekul relatifnya kita peroleh 13, 25, 188 kali 13. Oke, ini kalau kita hitung-hitung dapatnya 97,76 ya. Nah, kita bulatin jadi 98. Nah, 98 kan? Kita cari nih yang molekul relatifnya 98. Ini kan hanya ada 2 ya. Oke, ini atom relatif dari H itu 1. Jadi 1 kali 2 kan 2. Tambah S di sini belerang ya 32. O 16 ya. 16 kali 4 itu 64. Nah, oke, ini jadi 100 ya. Nah, jadi salah, bukan 98. Ini jadi 98 ya, sorry. 4 tambah 4 kan 8. Oke, jadi jawabannya A gitu. Paham ya? Nah, kalian masukin aja, ini pasti salah lah ya. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, geng, semoga aja kalian paham dari apa yang telah saya jelaskan ya. Kalau belum paham, tanyakan aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.